Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah membaca sampai kepada ayat ke-19 dari surah Al-Qiyamah. Kemudian pada ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang apa sebenarnya alasan dari orang-orang yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan atau apa alasan mereka mendustakan adanya hari kebangkitan? Di ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, ini kalimat hardikan, jangan begitu. Bahkan kalian adalah orang-orang yang mencintai al-ajilah. Sebenarnya alasan kalian mendustakan adanya hari kebangkitan, wahai orang-orang kafir, adalah karena kalian tuhibbun, menyukai, mencintai al-ajilah. Al-ajilah artinya adalah sesuatu yang instan, cepat. Apa itu? Dunia. Bahkan kalian adalah orang-orang yang menyukai kehidupan dunia. Jadi karena rasa cinta mereka terhadap kehidupan dunia, itulah yang menjadikan mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Dan memang ini sifat dasar daripada manusia. Apa itu sifat dasar dari manusia? Menyukai sesuatu yang instan, menyukai sesuatu yang cepat. Semuanya di antara kita, ya, seperti kita yang sedang kelaparan, kalau kita mau makan, kita pengennya kalau bisa makanan itu cepat disediakan dan cepat datangnya. Itu sifat manusia, sehingga diadakan teknologi yang bisa kita memesan makanan dengan cepat. Memang sifat dasar manusia suka yang cepat-cepat, ya. Kemudian kita, sebagaimana kita datang ke pengajian ini dari rumah menuju ke tempat majelis ilmu ini, kita juga pengen kalau bisa jangan lama-lama di jalan. Gimana caranya? Dengan kita ya membuat suatu kendaraan, dengan itu kita bisa lebih cepat sampai. Ini memang tabiat manusia. Kalau memang bisa, semuanya mau dipercepat oleh manusia, ya. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Mereka itu lebih mendahulukan sesuatu yang cepat, yang kelihatan di dunia ini daripada perkara akhirat. Ini memang tabiatnya manusia itu begitu. Tapi orang-orang beriman kan
ada sesuatu yang dia cari, ya, sengaja dia tunda balasannya tidak di dunia, nanti di hari kiamat. Jadi berlelah-lelah dulu di dunia, nanti bahagianya di hari yang kekal abadi. Wa tadarunal akhirah, ayat ke-21 Allah berfirman, dan kalian meninggalkan atau melalaikan, mengabaikan akhirat. Jadi inilah sifatnya orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan dan juga kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu kebenaran. Banyak dari mereka tahu sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia biasa. Dari muamalah kehidupannya saja udah kelihatan dia manusia yang berbeda. Sampai-sampai di masa jahiliyah dulu dikatakan dia sebagai Al-Amin, manusia yang sangat terpercaya, sangat amanah, sangat jujur di dalam ucapannya. Nggak pernah sekalipun didapati oleh orang-orang kafir kalau Nabi kita Muhammad SAW itu berdusta, sekalipun nggak pernah. Mengkhianati apalagi. Ya, jadi memang manusia itu, orang-orang yang hidup di masa Nabi SAW, mereka tuh tahu sebenarnya kebenaran yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau manusia lebih cinta kepada dunia, akhirnya ya hatinya itu menolak kebenaran. Ibaratnya kayak hati kita ini suatu wadah, kita isi dengan air yang kotor misalkannya. Kemudian itu ibaratnya seperti kecintaan kita terhadap dunia. Kemudian apakah bisa kita masukkan parfum, sesuatu yang wangi di situ? Sudah penuh nih wadahnya. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada lagi ruang untuk mengisi wadah ini dengan kecintaan terhadap akhirat. Jadi otomatis kalau kita sudah banyak dan memenuhi hati dengan mencintai perkara dunia, otomatis berarti perkara akhiratnya akan tinggal. Dan itu bisa kelihatan di dalam kehidupan dan keseharian kita. Ketika pekerjaan bertabrakan dengan kewajiban, dikumandangkan azan, tapi tetap disuruh oleh bosnya untuk bekerja misalkannya. Ya, dia lebih mendahulukan pekerjaannya misalkannya. Atau seseorang yang berjualan, kadang-kadang begitu, ujian jualan ini pas lagi azan pula ramai pelanggan datang. Kadang-kadang begitu pula Allah buat. Allah ingin melihat keimanan kita. Kalau hati kita ini dipenuhi dengan kecintaan dunia, maka perkara akhirat ini akan menjadi abai. Ya, kita pastinya akan meninggalkan perkara akhirat kalau sudah terlalu cinta dunia, dan itu bisa terlihat di dalam keseharian kita sendiri. Kita bisa lihat diri kita bisa ukur diri kita, sebenarnya kita ini pecinta dunia atau pecinta akhirat. Tinggal lihat ketika bertabrakan antara sesuatu yang wajib dengan perkara dunia kita. Jadi yang membuat mereka menolak kebenaran itu karena mereka terlalu mencintai dunia dan abai terhadap akhirat. Padahal kan kita semua tahu sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya benar. Tapi kenapa di antara kita kadang-kadang sholatnya juga kadang mau bolong? Kenapa di antara kita kadang-kadang juga untuk berbakti ke orang tua juga sulit? Kenapa kadang-kadang kita juga bermuamalah dengan orang lain juga kadang-kadang nggak baik? Padahal kita semuanya tahu bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis bimbingan Nabi Muhammad SAW, di situ ada kebenaran yang mengajarkan kita untuk berbuat baik tadi. Tapi kita abai. Kenapa? Karena kita terlalu mencintai dunia. Baru diminta oleh orang tua uang sedikit aja udah marah kadang-kadang kita.
Ini ibu bapak kayaknya manfaatin saya aja ini. Subhanallah. Ya, dan itu nanti ujungnya penyesalan. Kemudian ayat yang ke-22 Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang nadhirah. Nadhirah itu berseri-seri, bersinar, gembira. Pada hari kiamat nanti itu wajah manusia berbeda-beda. Ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya penuh dengan ketakutan. Di dalam ayat ke-22 ini Allah ingin mengingatkan untuk mereka yang sukses di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di dunia, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah di dunia ini, mereka lah orang-orang yang sukses. Nah, wajah mereka nanti pada hari kiamat berseri-seri. Kenapa? Karena mereka melihat kepada Tuhan mereka. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat ada dua waktu kita bertemu dengan Allah. Melihat kepada wajah Rabb kita itu dua kali. Yang pertama di padang mahsyar. Yang kedua adalah ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita seperti orang yang mencintai satu bintang. Kita cinta kepada satu orang gitu ya. Cinta kita itu luar biasa, memenuhi dada. Dan ini bisa dilihat dari yang saya lihat ya, di anak-anak perempuan kita itu kayak kecintaan mereka terhadap apa namanya itu opa-opa Korea itu saya lihat. Itu luar biasa kecintaan mereka dengan itu. Bahkan ya sampai berita kepada kita itu ada mereka rela mati bunuh diri hanya karena itu idolanya tadi, sampai begitu maksudnya kecintaan itu. Jadi mereka orang-orang yang hatinya itu sudah terlalu cinta kepada sesuatu, kemudian mereka tidak pernah mengecewakan yang dicintainya. Gimana kira-kira? Pasti wajahnya berseri-seri ketika orang yang dia idolakan itu datang. Nah, begitu juga wajah orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Ketika mereka sukses melaksanakan sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, kemudian ibu-ibu taat kepada suaminya, kemudian suami bertanggung jawab mendidik agama istri dan anak-anaknya, udah sukses ini semuanya. Nah, sekarang yang menjanjikan pahala itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita paling cintai. Kita udah sukses, tinggal ingin melihat kepada yang ngasih balasan ini tadi. Pasti wajah kita berseri-seri, bahagia, senang ya. Seperti itulah wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Dan ini memang sulitlah kita akui. Untuk menjadi hamba yang sukses di dunia ini itu sulit, kecuali hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Surga dikelilingi dengan hal yang dibenci oleh jiwa kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka Allah itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa kita. Jiwa kita suka dengan hal-hal yang berbau dosa. Itu hukum asalnya begitu. Makanya kalau hamba itu berhasil bersusah payah di dunia dia, seperti mendatangi majelis ilmu ini kan payah sebenarnya. Kalau bukan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin kita mampu menyempatkan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama Allah. Ini bukan karena kita yang hebat ini bisa ada di majelis ilmu, tapi yahdi may yasha, Allah pilih siapa yang dia kehendaki. Allah kasih petunjuk siapa yang dia kehendaki. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita mempertahankan keistiqomahan ini sampai ajal menjemput kita, hingga akhirnya nanti wajah kita berseri-seri melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-23 Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah.
Kenapa wajah orang-orang beriman pada padang mahsyar nanti berseri-seri? Karena memandang kepada wajah Rabbnya. Jadi di sini ada akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah itu memiliki wujud, dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar simbol. Karena ada di sebagian pemahaman, ya, karena saking ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah itu macam simbol dibuat mereka, dibuang sifat ini, dibuang sifat ini, dibuang sifat ini, ya. Wajah pun, kalau punya wajah berarti kayak manusia, akhirnya bingung, akhirnya ada yang gila, ada yang ini, karena memikirkan sesuatu yang tidak sampai akal mereka ke situ. Ya, kalau Allah katakan dia punya wajah, maka dialah yang paling tahu tentang dirinya daripada kita. Ngapain repot-repot pikir kalau Allah punya wajah, sama lah kayak kita? Beda lah. Dia zat yang maha kuasa, dia zat yang maha tinggi. Kita aja wajah kita dengan wajah makhluk yang lain aja beda-beda, ya kan? Wajah kita dengan wajah ayam beda, sama-sama punya wajah, beda zatnya, berarti beda bentuknya. Apalagi zat yang maha kuasa, maha besar, maha tinggi, maha segalanya, pasti zatnya berbeda sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, wajahnya. Jadi jangan dipikir kayak manusia lah berarti. Ini apa namanya, ya, kita memperumpamakan Allah dengan, menyerupai Allah dengan manusia. Allah yang bilang dia punya wajah, mau gimana lagi? Dialah yang paling tahu tentang dirinya. Di dalam hadis dikatakan apa? Nanti ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Penduduk surga mengatakan, ya Allah, alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah memberikan banyak nikmat kepada kami, sudah kau putihkan wajah kami, maksudnya sudah kau buat kami ini penuh dengan nikmat. Ya Allah, ada sungai yang terbuat dari madu, ada di sini istana yang terbuat dari emas. Balaghatit taraqiyah, apabila telah sampai ruh ini kepada taraqi, sampai ke tenggorokan, nanti ditarik nyawa itu apabila sudah sampai tenggorokan, dan ini adalah proses yang semuanya pasti akan melaluinya. Ya, kita semuanya di sini calon jenazah. Semua proses yang disebutkan oleh Allah ini nanti juga akan dilalui oleh kita semuanya. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah mayat. Maksudnya kamu pasti mati. Dan mereka juga, para sahabat dan manusia yang setelahmu, mayitun, mereka semuanya mayat. Semuanya kita ini calon jenazah. Jadi jangan merasa sombong dengan jabatan yang kita miliki sekarang. Semuanya kan kita tinggalkan nanti, ya kan? Makanya jangan jadi hamba yang sombong. Jangan sombong kepada Allah, jangan sombong juga kepada manusia. Kenapa? Nanti tubuh yang kekar ini, tubuh yang cantik ini, kalau perempuan, nanti ada masanya dimakan ular, ada masanya akan menjadi, ya, makanan dari makhluk bawah tanah. Mana yang kita banggakan dari kecantikan, kekayaan, jabatan? Tidak ada yang kita bawa ke alam kubur kecuali amalan ibadah kita. Cuma itu yang menyelamatkan kita. Sekali-kali tidak, kata Allah. Jangan begitu. Apabila telah sampai nyawa itu ke tenggorokan, pada ayat ke-27 Allah mengatakan waqilaman, dan dikatakan pada saat itu. Ini kan proses sakratul maut berarti. Proses sakratul maut itu mungkin para jamaah sekalian pernah melihat masing-masing, apakah keluarganya, temannya, tetangganya atau siapapun pernah mungkin melihat bagaimana proses sakratul maut itu. Ya, nafas kadang ngorok, ya, ada yang sulit kali matinya, ada yang cepat prosesnya, ya, nggak lama tersisa tiba-tiba tuh mati. Itu ada beda-beda gitu. Tapi sakaratul maut itu manusia akan merasakannya. Sakaratul maut,
Ya, kalau dia orang yang beriman, maka itu seperti air yang keluar dari ujung tiku, mudah aja nantinya. Tapi kalau dia adalah seorang yang kafir, ya Allah, matinya menyiksa, tersiksa sekali, menderita sekali, ya, seperti kulit bulu domba yang disiram dengan air kemudian dicabut, ya, dan banyak lagi contoh-contoh dari Rasulullah SAW bagaimana tersiksa seperti ditusuk pedang dan lain sebagainya. Waqilaman, pada saat sakaratul maut itu ada yang mengatakan, siapa rokok, siapa yang bisa meruqyah? Kan biasanya begitu. Kalau orang udah sakaratul maut, biasanya ada yang ngomong begitu. Siapa yang bisa ngobati? Siapa yang bisa nyembuhkan? Siapa yang bisa datangkan tabib? Gitu. Jadi ini ada dua kemungkinan kata ulama. Mungkin ini ada ucapan yang diucapkan oleh keluarganya. Siapa yang bisa ngobati? Kan begitu kita. Atau ini ucapan yang diucapkan oleh diri kita sendiri. Ketika kita sudah sakaratul maut, siapa yang bisa ngobati ya? Kita udah yakin kayaknya bakal mati. Siapa yang bisa ngobati? Atau itu ucapan yang disampaikan oleh malaikat nanti untuk mematahkan kesombongan orang-orang yang sombong di dunia. Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa menyembuhkanmu, mengobatimu? Nggak ada kan? Nah, jadi disinilah ya terlambatnya orang-orang yang mendustakan Allah dan menentang Allah menyadari bahwa kehidupan ini ada akhirnya. Jadi sekarang kita kaya, ya, gunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Sekarang kita masih punya orang tua, ya, orang tua itu pintu surga kita. Kita punya amanah seorang istri, punya amanah anak-anak. Apakah kita sudah mendidik mereka kepada agama Allah atau belum? Apakah kita sudah berusaha mengarahkan mereka ke surga, atau jangan-jangan kita ya mendorong mereka ke jurang neraka jahanam? Wa dhanna annahul firaq. Ayat ke-28 Allah mengatakan, dan dia yakin bahwasanya inilah perpisahan. Kalau udah sakaratul maut, udah ngorok, ya, di situ kita semuanya yakin, udah inilah perpisahan. Ya, rumah yang kita mati-matian bangun sampai kadang-kadang sebagian orang nggak tahu sholat 5 waktu. Kemudian rumah yang selama ini dia tabung sampai nggak mau dia mengeluarkan zakatnya, sampai nggak mau dia berkorban, sampai nggak mau dia sedekah, sampai nggak mau dia peduli dengan tetangganya yang miskin. Rupanya itu semua ditinggalkan. Ya, bagaimana menyedihkannya keadaan orang ini. Wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin inilah saatnya perpisahan itu. Wal taffatis saqu bis-saq. Ayat ke-29 Allah mengatakan, dan bertaut, ya, antara satu betis dengan betis yang satunya lagi, menahankan rasa sakit sakaratul maut itu sampai begitu kadang. Ya, bertaut antara satu betis dengan betis yang lainnya. Memang kematian orang itu beda-beda. Tapi keumumannya yang namanya orang merasakan sakaratul maut itu ada yang tegang dari tubuhnya. Ya, bahkan ada yang tangannya itu sampai tegang ke atas. Itu kan setelah meninggal nanti kita luruskan lagi. Ya, ada yang matanya sampai melotot, gitu kan, anggota tubuhnya tegangnya memang begitu. Ada yang kakinya, biasanya kakinya itu tegang. Ya, ini peringatan untuk mereka yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang dahulu mereka gunakan untuk berjalan dengan penuh kesombongan, kaki yang mereka dahulu gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, pada hari itu hilang tenaganya, habis. Ya, maka ini peringatan sebenarnya. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada ayat yang ke-30 Allah mengatakan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu engkau akan digiring, engkau akan diarahkan. Jadi inilah akhir daripada kehidupan kita, ujung-ujungnya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dahulu bisa membeli hukum di dunia,
ya nanti di akhirat tidak bisa lagi, nggak bermanfaat anak-anak, harta, apalagi cuma nasab, ya tidak bermanfaat itu semuanya. Semua yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-31 Allah mengatakan fala saddaqa wala shalla. Karena apa yang membuat mereka itu disiksa nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dosa-dosanya. Fala saddaqa wala shalla, tidak mau membenarkan kebenaran. Tidak mau membenarkan kebenaran, padahal mereka tahu kebenaran itu. Tahunya mereka kebenaran itu. Ya, tapi tidak mau melakukannya. Ya, contohnya kita aja lah tentang sholat 5 waktu. Berapa banyak kaum muslimin yang meninggalkannya, padahal kalau ditanya kepada hati mereka, mereka tahu itulah kebenaran, tapi tidak mau membenarkannya. Buktinya apa? Nggak dilakukan. Begitu. Wala shalla, dan tidak mau mengerjakan sholat. Nah, ini memang rata-rata penyakit manusia begini. Makanya Nabi Musa waktu Allah Subhanahu wa taala ya membawa Nabi kita Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya dibawa oleh malaikat Allah naik untuk bertemu dengan Rabbnya tentang diwajibkannya sholat 5 waktu. Awalnya 50 waktu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad SAW turun, Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup 50 waktu. Karena Nabi Musa ini Nabi yang sangat berpengalaman menghadapi beraneka ragam tingkah laku manusia yang penuh dengan penentangan, ya umatmu nggak akan mampu. Minta keringanan dari Allah. Kemudian naik lagi Nabi kita Muhammad SAW, minta keringanan atas himbauan dari Nabi Musa alaihi salam. Ternyata betul cuma 5 itu pun nggak sanggup. Nabi Musa suruh lagi, minta kurangi lagi, nggak sanggup itu. Dan ternyata benar praduga Nabi Musa. Coba lagi kita lihat, sulit. Kalau nggak Allah tolong kita mana bisa sholat 5 waktu kita ini. Kalau nggak karena kita punya rasa takut dan ilmu, ya nggak mungkin kita bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ini. Subhanallah. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ayat ke-32 Allah mengatakan, tetapi kerjaan dia adalah mendustakan dan juga berpaling. Mendustakan kebenaran, berpaling dari kebenaran. Itulah kerjaannya. Gimana nggak disiksa? 4 dosa ini ya dilakukan oleh orang-orang itu. Ya, tidak mau membenarkan, tidak mau sholat, kemudian lisannya mendustakan, ya, kemudian tubuhnya berpaling dari mengikuti kebenaran. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi. Ini Allah ceritakan tentang orang yang gagal di dalam ujian tadi, yang wajahnya masam. Kemudian dia pergi kepada keluarganya, ila ahlihi, kembali kepada keluarganya, yatamatta. Yatamatta itu berjalan dengan membusungkan dada. Kalau kita terjemahkan sombong. Ya, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya kekayaan itu jarang sekali mau mengikuti kebenaran. Jarang. Makanya pengikut Nabi Muhammad SAW itu dari banyak riwayat itu yang mengikuti beliau adalah para budak dan orang-orang menengah ke bawah. Orang-orang kayanya ada, tapi nggak banyak gitu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang kaya yang kafir, lebih banyak lagi orang-orang kaya yang kafir. Makanya ada tuh satu kitab, apa namanya, judul kitabnya itu Miskin Bersabar atau Kaya Bersyukur. Mana lebih utama antara keduanya? Sebagian ulama membawakan dalil-dalil, ya miskin bersabar lah yang paling utama. Karena Nabi kita itu miskin, karena nggak makan sampai 3 hari sampai begini. Dibantah sama ulama yang mengatakan, oh enggak, ya kaya bersyukur itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Nabi kita itu bukan orang miskin. Nabi kita itu kaya, sangat kaya. Tapi setiap apa yang ada pada dirinya itu dia berikan, dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang orang yang kaya dapat hidayah, mau duduk bermajelis itu jarang. Kalau bisa itu hebat, itu luar biasa. Biasanya orang kaya itu gimana? Orang yang punya harta,
ya dia punya modal untuk main-main, punya modal untuk bermaksiat, punya modal untuk ya lalai, sehingga dia pun punya modal untuk menyombongkan diri. Ini loh, saya kan punya uang, mau apa? Ya kan? Summa dzahaba ila ahlihi yatamatta. Dia pergi kembali kepada keluarganya dengan jalan yang membusungkan dadanya. Nah, itu jalannya orang-orang sombong tuh begitu. Aula laka fa'aula. Kemudian Allah katakan, kecelakaanlah bagimu, kecelakaanlah bagimu. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, celaka. Kita bisa tahu seseorang itu marah kepada kita ketika dia mengumpat kita, memaki kita, celaka kamu. Sekali aja dia ngomong gitu, kita udah paham, oh ini orang marah nih. Nah, ini yang marah kepada orang yang lalai tadi itu, yang menyombongkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada manusia yang lainnya. Allah katakan celaka dan celaka 2 kali. Kemudian Allah katakan summa aula laka fa'aula, sampai dihardik berkali-kali oleh Allah. Kemudian celakalah kamu, kemudian celakalah kamu. Subhanallah. Berarti ini amarah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak mau membenarkan kebenaran, tidak mau sholat, kemudian suka mendustakan kebenaran, kemudian berpaling dari agama, nggak mau belajar, ya, nggak mau bermajelis ilmu agama, kemudian hidupnya dipenuhi dengan kesombongan, maka celaka. Ayat ke-36 mungkin kita habiskan ya, kita baca singkat saja. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin lah. Ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Ini pertanyaan namanya istifham ingkari. Pertanyaan nggak butuh jawaban. Apakah manusia mengira dia dibiarkan hidup begitu saja? Enggak lah. Namanya Allah menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Ada tujuannya. Apa tujuan Allah ciptakan kita manusia ini? Untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuannya. Jangan lari dari tujuan itu. Tapi kita banyak lari dari tujuan itu. Ya, sibuk bermegah-megahan dengan dunianya, kemudian lalai dengan tujuan sebenarnya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Ayat berikutnya Allah mengingatkan, kita ini jangan sombong lah. Kita ini dulu kan bukankah dia itu hanyalah setetes mani. Dia itu hanyalah nutfah. Nutfah itu setetes mani, min mani yumna. Ya, satu tetes dari mani yang terpancar. Bukankah dari situnya dia? Dari sesuatu yang hina itu, cuma makhluk rendahnya, kecil. Ya, apa yang mau disombongkan dari kita? Allah mengingatkan kita biar jangan sombong gitu. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian setelah dia menjadi dari tetes mani, dia berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu sesuatu yang menempel. Ya, 'alaqah itu segumpal darah. 'Alaqah itu kalau terjemahkan juga lintah. Jadi prosesnya kita itu nanti berubah dari dari setetes mani berubah menjadi seperti lintah di dalam perut seorang ibu itu. Apa kerja lintah? Menghisap darah. Nah, kita pun di dalam rahim itu, ibu itu nanti ada proses di mana kita seperti lintah tadi, menghisap energi dari ibu kita. Kayak gitunya kita. Maksudnya kita itu makhluk lemah yang bergantung kepada energi dari ibu kita. Apa yang mau disombongkan? Begitu. Fa khalaqa fasawwa. Kemudian Allah bentuk, kemudian Allah sempurnakan. Allah bentuk, punya mata, punya hidung. Ada yang nggak punya mata, ada yang Allah ciptakan ya tanpa sesuatu apapun. Fasawwa. Tapi kebanyakan manusia Allah ciptakan sempurna. Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha. Allah mengingatkan kita kepada penciptaan kita biar kita nggak sombong, biar kita sadar kita ini hamba, harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadikan darinya ya sepasang laki-laki dan wanita. Ya, dari rahim seorang ibu itu keluar kadang laki, keluar kadang wanita. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah zat yang seperti itu hebatnya, dia maha mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati, yang tadinya kita nggak ada aja Allah adakan.
Ini kan dari mengadakan sesuatu yang tidak ada itu kan sulit, ya. Kalau daripada sekedar memperbaiki kemudian menghidupkan itu mudah, ya. Allah mengadakan kita dari yang tadinya tiada diadakan, kemudian kita mati. Kan keraguan mereka, bagaimana mungkin Allah menghidupkan kita sedangkan kita yang nggak ada aja bisa diadakan oleh Allah, apalagi cuma sekedar menghidupkan kita. Jadi ketahuilah wahai manusia, seakan-akan Allah mau ngomong, ya, ketahuilah manusia, jangan sombong, jangan mendustakan Allah, ya, jangan meninggalkan sholat, jangan berpaling dari agama, ya, belajar agama, ya, mendekat kepada agama agar kita bisa selamat. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surah Al-Qiyamah telah kita selesaikan. Sebenarnya ini udah ya Pak ya. Nanti diatur aja gimana apanya ya. Kajian berikutnya fikih dan juga tafsir surah Al-Jin berarti ya. Begitu ya Bu Rangga. Surah Al-Jin ya berikutnya. Ya, insyaallah taala. Nanti diatur aja ya, disusun aja. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah itu datang dari saya dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar ila huna, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.